Semoga makbul insya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima. Selawat dan salam kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak dari Badan Kemakmuran Musalla, kalau di masjid itu BKM, Badan Kemakmuran Masjid. Di Badan Kemakmuran Musalla Al-Mukhlisin di Panggo Indah ini, sekalian pengurus, panitia, ibu umum, kepala ketua komplek, seluruh pengurus, karena tidak mungkin bisa berkumpul seperti ini tanpa ada kerjasama daripada kita yang berada di komplek Panggo Indah ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tausiah singkat seperti ini sesungguhnya lebih kepada memberikan semacam motivasi. Kalau ilmu kita sudah cukup. Di motivasi pertama, harapan kami, harapan kita semua, harapan kita masing-masing. Kalau ini baru malam kelima, insya Allah kita merencanakan sampai malam 30 seperti ini. Nah, itu hal yang paling penting. Kadang-kadang banyak tantangan. Tapi kalau sudah kita punya sebuah komitmen, sudah punya rencana, rasanya mau ke tempat lain pun kita teringat. Punya belum dia dengan terawih malam. Itu hal paling baik. Jadi juga salah satu kemakmuran tempat kita ini. Maka Nabi bersabda, yang namanya salat jamaah itu satu imam satu makmum sudah jamaah namanya. Tetapi semakin banyak jamaah itu semakin baik. Imam tetap satu. Makmumnya satu makmum sudah cukup sebenarnya. Jamaah. Tetapi semakin ramai jamaah itu semakin baik, semakin makmur. Nah, maka hal seperti ini yang perlu kita berjanji di hati kita masing-masing. Semoga sampai malam terakhir lah. Mudah-mudahan kita bisa bertahan. Jangan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tanpa doa tidak mampu kita lakukan. Yang menghadirkan kita di sini pun ini salah satu adalah Allah yang berikan. Nah, maka kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah saya puasa kali ini sudah mampu malam kelima. Insyaallah kita berdoa sampai malam terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tadi kami sampaikan bahwa menyangkut dengan ilmu kita masalah Ramadan khususnya puasa, semuanya kita sudah tahu. Nah, cuman kembali juga kepada memberikan semacam motivasi juga. Ramadan adalah bulan yang cukup banyak kelebihan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Ada malam qadar, malam Lailatul Qadar. Barang siapa dalam bulan Ramadan belum mampu juga berbuat baik, seakan-akan di luar Ramadan tidak mampu lagi berbuat baik. Itu bunyi hadis itu. Man hurima khairuha faqad hurima. Dia bak belum puasa mentang galang ibadat, sang luar puasa haili. Gitulah gambaran. Maka alhamdulillah kita bersyukur sebulan insyaallah akan terwujud sampai 11 bulan yang akan datang. Nah, jadi sebuah prinsip waktu yang baik kita isi dengan amal.
amal ibadah. Bulan yang mulia. Tanpa kita isi dengan amal, kita tidak mulia. Ramadan tidak mulia. Nah, ya, Ramadan tidak mulia. Tapi tanpa kita isi dengan amal-amal yang mulia, amal-amal saleh, sayang terlewati begitu saja. Alhamdulillah kan dari Ramadan yang lalu 1445 Hijriah sudah bertemu lagi kita dengan 1446 Hijriah. Coba kita bayangkan sejenak, mungkin ada jamaah kita di sini sudah meninggal. Di kampung kita masing-masing mungkin orang tua kita, ya, keluarga yang dekat sudah meninggal. Enggak bertemu dengan Ramadan ini. Ya, kita doakanlah. Ramadan bulan mustajabah doa, kita berdoa kepada orang-orang yang apakah dekat dengan kita, apakah orang tua kita. Di komplek kita ini juga barangkali juga seperti itu. Nah, ini salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun ya, ada satu anjuran dalam beribadah, seakan-akan ibadah ini, Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi saya. Nah, ada semacam yang memberikan apakah semangat mungkin ataupun kita berjaga-jaga mungkin Ramadan terakhir. Tapi bukan pesimis. Kalau pegahnya takut meninggal. Ada orang kita seperti itu. Padahal Nabi menyatakan orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat meninggal. Ayu mu'min aqyas, mukmin yang mana yang cerdas? Aksaru zikra lil mauti wa ahsanu isti'dadan lima ba'dahu. Ya. Orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati. Walaupun harus pegah-pegahnya dia kata. Nah, tapi kadang-kadang persiapan untuk kita tidak takut juga tidak ada. Lalai kita. Lalai. Nah, orang yang cerdas itu, cerdas spiritualnya, lebih ingat, terbayang, malam-malam beribadah, kadang-kadang sampai menetes air mata, tahajud, terbayang pada satu ketika tinggal sendiri, maka selesai tahajud, disunatkan di atas sajadah itu tidur seperti tidur mayat. Itu Nabi anjurkan seperti itu. Tidur mayat, kalau bahasa kita di sini, kepala ke utara, menghadap ke arah kiblat. Disuruh praktekkan begitu. Apa artinya? Itu untuk seperti mengajak diri kita bawa kepada sebuah suasana yang pasti terjadi. Walaupun suasana itu, keadaan itu tidak mungkin bisa kita rasakan sekarang, dan orang yang sudah merasakan juga tidak mungkin bercerita kepada kita. Karena itu wilayah iman, bukan wilayah pikir, bukan wilayah untuk diadakan penelitian. Nggak mungkin diteliti, disurvei, itu nggak mungkin. Tapi semata-mata itu iman. Nabi mengajarkan seperti itu. Habis tahajud, tidur seperti tidurnya jenazah. Coba dipraktekkan nanti. Betul-betul menyatu ya, hati dan pikiran kita dan badan kita sekaligus dengan apa yang akan kita hadapi. Yang namanya saja anjuran Rasulullah, ya, tidak mungkin diragukan. Cuma tinggal lagi kita lakukan. Itu namanya tambahan-tambahan daripada amal ibadah yang sudah ada. Kalau secara umum sebahagian malam bertahajudlah kamu. Tapi praktek-praktek tambahan seperti ini untuk mencapai hasil yang maksimal, Nabi anjurkan. Kalau perintah bertahajud itu perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat itu tidak disuruh, tidak dianjurkan seperti itu, tapi Nabi menganjurkan. Seperti memberi salam, afsyus salam, beri salam. Ada sunat di situ waktu beri salam, nampakkan wajah rumeh, wajah gembira. Itu tambahannya untuk lebih lengkap dia. Assalamualaikum biasa juga. Tapi assalamualaikum nampak wajah ceria, itu lebih besar fadilatnya. Ya, itu merupakan hal-hal untuk melengkapi amal, sesuatu yang bisa bernilai ibadah.
Jadi kembali kepada kesempatan yang baik, mari kita isi dengan amal-amal, sehingga kesempatan yang baik akan membawa kepada kita baik juga. Dia penuh. Gata kesempatan hana dapat pakai, hana gasi kitanya. Kita enggak baik juga, kesempatan tidak baik. Seperti orang masuk masjid. Mesti baik. Baik mesti. Mulia mesti. Tapi masuk dalam masjid tidak mengikuti tata cara masuk masjid, ya tidak baik. Saya sering singgung akhir-akhir ini, apalagi nanti habis lebaran nih, banyak orang nikah di masjid. Tapi ramai-ramai orang masuk masjid tidak salat tahiyat masjid. Itu sesuatu yang sangat keliru. Walaupun hukumnya sunat. Rombongan darah baru, rombongan itu baru, terus selfie di masjid. Padahal jangan kamu duduk dulu masuk masjid sebelum salat 2 rakaat. Kan ditinggalkan itu, hanya sebagian kecil yang sholat. Apalagi sebagian dengan pakaian yang tidak cocok dengan masjid. Ini hal-hal penting tetapi membawa pengaruh yang besar. Maka oleh demikian kaum muslimin jamaah rahimahullah, salah satu lagi mengisi Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Ini juga kita harus punya target, sehari semalam 1 juz. Surah semalam benar sabojul lah. Kalau tidak kita programkan, nggak mungkin. Kalau kita mengikuti secara langsung di Masjidil Haram lewat pukul 24 nanti, itu imam bawa ayat 1 malam 1 juz. Walaupun imam berganti-ganti, boleh diikuti, boleh buka Al-Quran, boleh buka HP. 1 malam 1 juz. Alhamdulillah, sambil mengulang bacaan Al-Quran. Kalau sempat kita undang ke depan kita 1 malam 1 juz. Mungkin jamaah bertanya, malam 3 aku minta imamnya. Tanya pertama besok masih imam itu, kenapa? Ayo jadi. Bukan karena tingginya tangga naik ke sini, bukan. Tapi itulah motivasi tadi juga, motivasi. Ada masjid yang paling low. Ya, itulah motivasi ibadah kita masih sangat minim sekali. Lelalai dah. Tapi duduk di mana? Di warung-warung, di kafe-kafe itu sampai berjam-jam enggak terasa kita. Karena itu terbuang waktu. Dan orang duduk-duduk seperti itu tidak ada target untuk bangun subuh. Benar boh. Ya. Enggak sedikit di mana-mana jamaah subuh sedikit. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah barangkali sebagai motivasi saja. Ilmunya dikali. Ya. Yang pertama terhadap malam-malam Ramadan, mari kita masing-masing kita berjanji di hati baik malam. Yang kedua tentang ibadah lainnya Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Ya, mari kalau punya program seperti itu kita tidak lalai kita. Oh ini kalau di Padang duduk-duduk saya belum habis hari ini satu juz gitu. Walaupun bukan kita menghafal, kalau lebih alhamdulillah. Kalau tidak, tapi kalau tidak sampai rasanya rugi. Ya. Kemudian terakhir sekali, bagi kita berpuasa ini ada 2 nikmat. Lis-shaim farhatani kata Rasul. Bagi orang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa ada 2 nikmat, nikmat dikala berbuka dan nikmat dikala bertemu Tuhannya. Kita bayangkanlah bagaimana nikmat berbuka. Maka sunat buka puasa segera, bukan cepat. Lalu nak telah ngupung, awal dah kok luncur sunat. Ya. Oh tengah 7 baru buka. Alasan buka sunat. Sunat segera berbuka, mentakhirkan makan sahur. Kalau makan sahur sekarang sangat membantu dengan waktu. Jam-jam 5 lewat 15 masih bisa. Sangat membantu kita. Subuh-subuh pun sempat. Tidak terkejar dengan waktu. Kalau dulu waktu sebelumnya sebelum jam 5 sudah imsak. Tapi kalau sekarang sampai jam 5 lewat sekitar 22 menit lah gitu. Azan subuh. Mungkin lebih. Jadi dua nikmat mari kita nikmati.
Mari kita nikmati berbuka itu betul-betul sesuatu nikmat Allah dan jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Ya. Ini nikmat, maka makanan apapun buka puasa itu enak. Enak. Tuan kala tepuk-tepuknya, anggina urus minta makanan habis mana. Kan kuih mantap. Ada yang apa namanya? Bahasa Aceh hiju. Pukulang kaling boh pulang kaling yan. Nyanyan habis mandu. Padahal biasa ipajuli musang katanya. Tapi boleh ufak. Yang berubah-ubah ni. Yang pun ada hitam lempunan ya, kolang punya ni. Lengkong ya. Yang pi atas Cina bergerak ya. Maka ada Cina yang jumpa dengan Pak Imam Kota, dia minta kalau bisa Pak Imam jangan sebulan Ramadan, kalau bisa 2 bulan. Karena haji lebih keuntungan. Jadi rahmat Islam ni rahmat bagi orang walaupun bukan Islam. Okey lo kalian kolor mekatnya. Banyak lautun. Gekoh, getut, gecok, gebuh langi. Punya di 2 bulan puasa hana uru bajunya. Bila belum puasa kejampur dengan lengkaunya gebuh cukup banget. Mutamon durung baru mekat menuju kan. Apa artinya? Itulah semangat daripada Ramadan tadi. Apapun yang kita lihat enak. Dan rahmat. Di segi ekonomi mendapat keuntungan orang yang tengok usaha walaupun anda sampai jauh ke laut tu ni. Itu dari umum. Yang kedua, kita mendapat nikmat dikala bertemu Allah. Ini tidak mungkin bisa kita berpikir bertemu Allah. Tapi cobalah kita rasakan dikala kita beribadah, itu hati kita bertemu Allah. Tenang deh. Maka Allah berfirman di ujung surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap sangat bertemu Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih, bertemu Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan. Maka beramal salehlah. Lewat amal saleh itu hati kita bertemu Allah. Maka diusahakan yang paling bagus waktu ibadah kita itu khusyuk apalagi salat. Falyamal 'amalan shalihan, beramal saleh. Supaya bertemu Allah itu lewat amal saleh. Wala yusyriku fi ibadati rabbih ahada, tapi jangan ada unsur syirik. Bek ria, tapi semata-mata karena Allah. Maka ibadah yang hana kena ria yang tahajud. Tahajud kena ria, jangan sok kecuali bek cerita. Bek hana kita yang leureung ngangang tanya, belum dengar dah orang pakai. Hana lu ulang. Ya ria, hana urundanya kada pegah. Nyana urundanya mantang bek pegah. Kita dengar-dengar lah pakai. Ni kalau Kadang nak ibadah hawa nafsunya untuk pegang. Tak ada pegang. Yang kedua yang tidak mudah kena ria itulah puasa. Puasa ini tidak mudah kena ria. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Yang paling mudah kena ria haji. Haji itu paling mudah kena ria. Haji, umrah. Kalau kita tidak pandai menutupinya, seluruhnya ria. Itulah. Walaupun kadang-kadang itu lebih besar syiarnya. Namun tergantung pada hati kita masing-masing. Nah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu-ibu, Allah, anak-anak kami sekalian, inilah barangkali 3 hal. Pertama, mari kita berencana di hati kita masing-masing dengan tausiah-tausiah singkat seperti ini yang sudah diatur. Hasilnya adalah untuk mengikat jamaah. Tidak mungkin jamaah di luar kita panggil kemari, tapi jamaah yang sudah ada ini bagaimana diberikan semacam pencerahan seperti ini untuk mendorong untuk kita lebih meningkatkan amal ibadah kita. Kemudian mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan amal-amal yang mulia, sehingganya kemuliaan bertemu dengan kemuliaan, insya-Allah kita juga akan mulia. Ya, kalau salat tarawih dan yang paling penting lagi adalah mari kita rutin baca Al-Qur'an. Yang ketiga, 2 nikmat dalam kita berpuasa, mari kita nikmati dikala berbuka dan dikala bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan besar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.